مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي كل شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Halaman 16, 14 dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila mu'allif hadzal kitab Sayyidi Abdul Wahab Asy-Syarani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 2-3 baris dari atas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walis saburi iku keduwe wong kang sabar salah suhalamatin utawi telu pira-pira tanda. Tanda-tanda orang sabar itu 3. Yang pertama as-sabru ala ta'atillah, sabar ing ngatasi taat nang Gusti Allah Ta'ala. Jadi Allah sabar yang pertama, sabar mentaati atas segala perintah Allah dan Rasul, menjalani segala
apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya dengan kesabaran. Sabar taat itu yang pertama ya. Yang kedua, wasabru 'alal musibah. Wasabru lan sabar 'alal musibah ing ngatasi musibah. Wasabru 'alal musibah. Oh iya, tak terangkan dulu yang pertama. As-sabru 'ala ta'atillah ta'ala itu maknanya dua. Menjalani perintah dan taat menjauhi larangan. Jadi kata-kata taat di situ dua. Misalnya as-sabru 'ala ta'atillah ta'ala. Ini ada maknanya dua. Makna pertama, sabar menjalani perintahnya Allah dan Rasul. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah dan Rasul. Yang kedua, wasabru 'alal musibah. Baru yang kedua ini sabar mengatasi musibah. Sabar mengatasi musibah. Yang ketiga, wasabru 'ala qada'illah. Sabar mengatasi nerimo ketetapane Gusti Allah. Jadi ala qada'illah, nerimo qada dan qadarnya Allah. Sabar mengatasi ketetapanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi tondo-tondone wong sabar telu. Sabar yang mengatasi ketaatan. Maksudnya taat ya maksudnya taat itu ya menjalani perintah Allah dan Rasul, menjauhi larangan Allah dan Rasul, itu maksudnya taat. Sami'na wa ata'na. Yang kedua, wasabru 'alal musibah. Nah, musibah ini saya terangkan dulu. Wasabru 'alal musibah, sabar yang mengatasi musibah. Musibah itu ada telu. Ya. Sabar itu ada di sabar terhadap menghadapi musibah. Musibah itu ada tiga. Yang pertama, musibah bermakna imtihanan. Yang kedua, musibah bermakna tambihan. Yang ketiga, musibah bermakna azaban. Ya. Kadangkala musibah itu bermakna imtihanan. Apa? Imtihan. Ujian. Untuk apa? Kok harus diuji? Menaikkan derajat. Ente semester 6 harus menghadapi UAS. Untuk apa? Biar naik ke semester 7. Nah itu. Artinya musibah itu kadangkala bermakna ujian. Untuk apa? Biar derajatnya naik. Bukan benci. Allah bukan benci. Kadang-kadang orang salah paham. Betul itu Nabi atau Kiai itu musibah itu dimarahi oleh Allah. Jangan begitu. Untuk menaikkan derajat Nabi dan Rasul atau menaikkan derajat ulama. Kalau ada ulama dapat musibah, maknanya imtihanan, agar supaya dinaikkan derajatnya. Ada Nabi dan Rasul kok kena musibah? Oh iya, untuk dinaikkan derajatnya ke makom yang terpuji. Dinaikkan derajatnya ke makom yang terpuji itu bermakna imtihanan.
Bukan para nabi dan rasul, bukan hanya ulama, kiai, ustaz, muballigh, enggak gitu. Orang soleh, orang biasa, orang tani, orang pedagang, tapi kalau soleh dapat musibah, nah, itu namanya imtihanan. Oh itu loh, sudah rajin ibadah, sekarang musibah. Itu bukan berarti Allah marah. Kalau menimpa orang soleh, pasti musibah yang dimaksud adalah ujian. Tujuannya apa tadi? Kalau diuji dulu, biar naik kelas, biar naik pangkat, biar naik derajat, Kenapa harus Kenapa kok harus uji? Ya, biar naik pangkat. Yang kedua, musibah bermakna tambih, peringatan dari Allah ketika menimpa orang mukmin tapi nyemak-nyemak, taat mau, maksiat mau. Paham ya? Tambihan dikatakan apa namanya? Dikatakan tambih, peringatan ketika menimpa orang mukmin taat mau, maksiat mau. Itu kalau dapat musibah itu namanya peringatan. Itu sih untung Allah mau memperingatkan. Kalau enggak, jatuh ke yang nomor 3. Apa? Musibah bermakna apa tadi? Kita buyar legopan. Apa yang ketiga tadi? Musibah bimakna imtihanan, ujian, bimakna tambih, peringatan. Ada lagi yang terakhir, bimakna kita buyar legopan. Helmi apa tadi? Dan rumah juga. Wong gini-gini pikiran di kamar. Bimakna adatan. Apa? Ada. Apa ada? Siksa. Apa itu? Siksa yang dimaksud persekot, belum mati sudah disiksa. Loh, kok dahsyat banget. Bimakna ada. Kapan itu? Menimpa siapa? Ketika musibah menimpa orang kafir, orang yang gak mau taat pada Allah. Ketika menimpa orang yang tidak mau sholat, ketika orang yang tidak mau sholat, enggan berpuasa Ramadan, dan lain sebagainya. Mau zakat, alasannya mau zakat takut melarat. Nah, orang-orang seperti itu ketika ditimpa musibah, bukan lagi diuji, bukan lagi diperingati oleh Allah, tapi sedang diadab pelan-pelan, dicicil, adabnya dicicil, dipersekoti. Masih hidup sudah disiksa. Ya Allah, na'udzubillah subhanahu wa billah. Kemarin ada orang yang tak pernah sholat, cuma berpuasa, belanja, masak, makan, loroteng ke sungai. Hidup kok seperti itu saja, hidup untuk makan, makan untuk hidup. Na'udzubillah subhanahu wa billah. Ya Allah, tidak seperti itu. Jadi
kalau dulu itu ada orang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, ya, tidak menjalani perintah Allah, dapat musibah terus dia bilang ke orang-orang, tuh saya lagi diuji oleh Allah. Bukan diuji itu, dia apa? Dipersekoti, dicicil adabnya Allah. Adab itu orang tidak sholat, orang tidak pernah zakat, orang tidak pernah puasa Ramadan, terus dapat musibah. Itu bukan ujian, bukan peringatan, apa? Cicilan adab. Kalau cicilan omah enak, selesai jadi milik sendiri. Cicil mobil enak, selesai bisa dimiliki. Tapi kalau yang namanya apa? Tidak pernah rukuk dan sujud, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, menentang Allah misalnya, itu bukan ujian, bukan peringatan, tetapi adab yang dicicil. Masih hidup sudah disiksa. Alhamdulillah subhanahu. Paham ya yang saya maksud? Jadi musibah ada berapa tadi? Jadi musibahnya itu sendiri adalah tanda daripada orang sabar, ya kan? Sabar yang kedua itu sabar atas musibah yang menimpanya, kan gitu. Nah, bicara musibah ini masih dibagi tiga. Itu maksudnya. Musibah musibah ada tiga. Ada musibah bermakna imtihanan, ada yang bermakna tambihan, ada yang bermakna adaban, ya. Jadi kalau yang adab itu menimpa orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa Ramadan, tidak pernah ibadah, kok dapat musibah? Itu namanya cicilan siksa yang disegerakan di bumi. Ya Allah, tapi dia tidak sadar. Kenapa? Kok tidak sadar? Gendeng, gila apa? Gila harta, sibuk dunia, kerja, tapi tidak pernah isoma, cuma iman. Kalau orang beriman kerja, pasti ada istirahat, sholat dan makan siang, have lunch. Atau bahasa Arabnya apa? Ghodah. Kalau sarapan futur. Kalau dinner asya. Kalau dinner asya karena setelah isya. Kalau siang ghodah. Kemudian adab yang disegerakan oleh Allah, di antaranya kepada orang yang dapat ini adaban, musibah yang adaban, ya. Baik. Yang ketiga, tanda-tanda orang sabar yang ketiga, wasabru ala qada'illah. Sabar ingatasi ketetapan Gusti Allah. Sabar ingatasi ketetapan Allah, qada dan qadarnya Allah.
Jadi begitu manusia itu dikasih roh ketika dalam kandungan, ketika manusia bayi ada dalam rahim ibunya umur 4 bulan baru ditiupkannya roh, ya, baru fihi roh, kemudian ditiupkannya roh ke dalam rahim itu, sehingga bayi janin yang tadinya masih berupa segumpal daging tadi itu, kemudian summa khalaqallahu khalqan akhar, kemudian Allah ciptakan bentuk-bentuknya, ya, 40 hari mani kental dalam kandungan campur dengan ovum, 4 hari kemudian darah yang kental itu, ya. Kemudian umur 40 hari lagi, 40 berapa? 120. Itu kalau dikalkulasi 4 bulan. Makanya kalau selamatan pelet kandung, ya, itu yang Islami berapa? Bersamaan dengan ditiupkannya roh berapa? 4 bulan. Nah, Surabaya itu biasanya 7 bulanan, ya. Malang sebagian ada 7 bulan. Ada tingkepan. Tingkepan melenting karena hasil kekepan. Tapi yang benar 4 bulan. 40 120 ya. 40 120 hari. Berarti 4 bulan. Nah, itu ditiupkannya roh. Nah, ketika ditiupkannya roh itu, kemudian ditetapkanlah, ya, ajalnya, rizkinya, syahidun au sakiyun, ya, bahagia atau tidaknya ditetapkan semua dalam qadar dan qadarnya Allah. Tapi karena kadang-kadang dia rajin doa, rajin sembahyang, doa minta selamat, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah itu bergeser nilainya. Misalnya dalam takdirnya dia harinya, tanggalnya, jamnya, bahkan lewat sekian menit itu sudah ada ketetapannya. Dia ketabrak motor, tabrak mobil, ketetapannya, ya. Tapi karena orang tersebut itu selalu bangun malam tahajud kayak santri Aswada, bangun malam kim-kimadon, bangun malam ambil air wudhu tahajud, dia rajin doa, ya Allah selamatkan kami, keluarga kami dari musibah, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Misalnya rajin dungo gitu, rajin berdoa seperti itu, dia rajin. Akhirnya ketika hari, tanggal, jam yang telah ditetapkan itu ketabrak mobil, tetap takdir itu tetap, cuma bergeser nilainya, bergeser jadi mobil-mobilan karena rajin doa. Takdir ketabrak tetap, cuma karena rajin berdoa bergeser nilainya dari mobil sungguhan menjadi mobil-mobilan. Ada mobil-mobilan yang anaknya Kongo surung tabrak, ya Allah,
Itu takdir. Takdir ketabrak motor atau mobil. Tapi berubah nilainya karena rajin berdoa. Oh, jangan meremehkan doa. Bisa menggeser apa? Bisa menggeser apa? Takdir. Ayo santri turun, ngaji dulu. Tidak, pokoknya tak panggil. Sama dengan saya kalau wiridan pagi, saya turun, bangun subuh, wiridan. Tidak tahu, yang penting sudah tak panggil. Jadi ada kata-kata wasabru ala qadaillah. Qada yang dimaksud itu adalah ketetapan Allah, yang mana manusia itu sejak dalam rahim sudah ditetapkan. Ajaluhu rizquhu. Rezeki itu termasuk jodoh ya. Jodoh itu rezeki. Ajaluhu rizquhu. Terus apa tadi ketika sa'idun aw saqiyun, ya, itu apa tadi? Sa'idun aw saqiyun, bahagia atau tidak bahagia. Itu apa namanya istilahnya itu, qada dan qadar itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak di kandungan ibunya. Syukur kalau ditetapkan dengan ketetapan yang baik. Misalnya anaknya begitu dilahirkan, diadzani telinga kanan, diiqamati telinga kiri, ditambah dengan baca al-qulhu 3 kali telinga kanan, kemudian al-qadr di telinga kiri 3 kali juga. Ngerti al-qadr? Apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali di telinga kiri. Insyaallah anak ini sampai kiamat, sampai hampir mati, ya, diselamatkan oleh Allah dari zina. Diselamatkan oleh Allah dari zina. Diselamatkan oleh Allah. Ya Allah, bisa ngelakuin insya. Kapan dari punya anak jadi ala qada'illahi ta'ala. Baiklah, mudah-mudahan ada barakah manfaatnya. Ada yang ditanyakan? Sudah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, faqihna wa faqih lana
karamati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya. Kenapa yang mengaturnya luar biasa? Ya karena tidak bisa tidur sih. Apalagi faktornya capek. Ya Allah. Mana orang-orang yang muda-muda datang. Ya maghrib gitu, subuh gitu. Ya Allah. Kalau Senin itu bukan masjid, ada maulid. Itu kegiatan pondok, cuma tak taruh di masjid biar bisa diikuti oleh orang kampung. Kalau taruh sini kan orang kampung suka. Itu dikata apa? Diramaikan. Kalau pas tidak ada tugas, daripada harian di kamar, ikut maulid di masjid. Itu kegiatan kita, kegiatan pondok. Nabi mana Nabi? Enggak, maksudnya mau beda ada. Soalnya amplopnya itu bosan sama. Sama satunya itu apa marah, capek bawa amplop dulu. Amannya soalnya ya, santri tak kira-kira gitu. Saya dahulukan itu zakat malnya teman. Gak tahu ya, akhirnya saya sisihkan untuk saya. Oke, cepot kuliah mira menjadi sahabat dan musbor. Saya bangkong ya salam segala kau tabaran Allah bil muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi